Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Ainiyati Muna, NIM 2015017035. Di sini saya akan memaparkan materi kelas 10 mengenai KD 3.6, yaitu menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan jamur berdasarkan ciri-ciri dan cara reproduksinya melalui pengamatan secara teliti dan sistematis menggunakan media grafis berupa gambar. Oke, yang pertama, kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri jamur. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu jamur? Nah, jadi jamur atau fungi merupakan organisme eukariotik dengan dinding sel yang terbuat dari kitin dan tidak mempunyai klorofil. Sehingga dalam memperoleh makanannya atau nutrisi, jamur bersifat sebagai parasit, baik parasit obligat atau parasit fakultatif, atau sebagai saprofit. Nah, untuk reproduksi jamur berkembang biak secara aseksual dan seksual. Yang pertama, kita akan mempelajari reproduksi jamur secara aseksual. Reproduksi secara aseksual pada jamur bersel satu dilakukan dengan cara pembentukan tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru. Sementara pada jamur multiseluler dilakukan dengan cara sebagai berikut. Jamur jenis tertentu yang sudah dewasa akan menghasilkan spora niofor atau tangkai kotak spora. Pada ujung spora niofor terdapat sporangium atau kotak spora. Di dalam kotak spora terjadi pembelahan sel secara mitosis yang menghasilkan banyak spora niospora dengan kromosom yang haploid. Pada jamur jenis lainnya yang sudah dewasa dapat juga menghasilkan conidiofor atau kantai conidium. Pada ujung conidiofor terdapat conidium atau kotak conidiospora. Di dalam conidium terjadi pembelahan sel secara mitosis dan menghasilkan banyak conidiospora dengan kromosom yang haploid. Baik spora spongiospora maupun conidiospora apabila jatuh pada tempat yang cocok, maka akan berkecambah menjadi germinasi atau menjadi hifa jamur yang haploid. Nah, jamur tersebut kemudian akan dewasa dan menghasilkan spora kembali. Kemudian reproduksi secara seksual yaitu, jadi hifa nanti akan berkembang membentuk ascogonium dan antheridium yang masing-masing berkromosom haploid berdekatan membentuk gametangium. Gametangium merupakan perluasan dari hifa. Gametangium mengalami plasmogami atau peleburan sitoplasma, membentuk zigosporangium dikariotik atau heterokariotik dengan pemasangan nukleus haploid yang belum bersatu. Zigosporangium memiliki lapisan dinding sel yang tebal dan kasar untuk bertahan pada kondisi buruk atau kering. Bila kondisi lingkungan membaik, akan terjadi kariogami atau peleburan inti nukleus. Sehingga zigosporangium memiliki inti yang diploid. Inti diploid zigosporangium segera mengalami pembelahan secara meiosis, menghasilkan zigospora haploid di dalam zigosporangium. Zigospora haploid akan berkecambah membentuk sporangium bertangkai pendek dengan kromosom haploid. Sporangium haploid akan menghasilkan spora yang haploid juga. Spora-spora ini memiliki keanekaragaman genetik. Bila spora-spora haploid jatuh di tempat yang cocok, maka akan berkecambah atau germinasi menjadi hifa jamur yang haploid. Hifa akan tumbuh menjadi jaringan miselium yang semuanya juga haploid. Kemudian akan dewasa dan mengalami plasmogami. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai berbagai macam jamur. Bila kita amati jamur-jamur tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Berdasarkan cara reproduksi dan struktur tubuhnya, jamur tersebut terbagi menjadi 4 divisi, yaitu zygomicota, ascomicota, basidiomycota, dan deuteromycota. Yang pertama yaitu zygomicota.
Anggota divisi Zygomicota biasanya hidup sebagai saprofit pada roti, nasi, dan bahan makanan lainnya, serta ada yang hidup sebagai parasit. Divisi ini mempunyai spora, kemudian ada sporangium, kemudian sporangiofor, lalu ada hifastolon, dan hifarizoid. Divisi Zygomicota ini berkembang biak secara seksual dan aseksual. Selanjutnya yaitu Ascomycota. Nah, anggota divisi Ascomycota kebanyakan hidup sebagai parasit pada organisme lain. Lalu ada yang saprofit pada sisa organisme, dan ada yang hidup bersimbiosis dengan alga biru atau alga hijau bersel satu membentuk lisinase. Divisi ini mempunyai conidium yang terdiri dari conidiospora dan sterigma. Kemudian ada conidiofor serta hifa. Ascomycota ini berkembang biak secara seksual, namun pada Ascomycota bersel satu melakukan reproduksi secara aseksual. Lalu Basidiomycota. Basidiomycota merupakan kelompok jamur yang mempunyai perkembangan yang tinggi dibandingkan kelompok jamur yang lainnya. Jamur ini bersifat makroskopis dengan tubuh buah yang besar, yang mudah dilihat dengan mata telanjang. Nah, pada Basidiomycota ini terdapat tudung, kemudian ada lamela, kemudian ada cincin atau anulus, kemudian ada tangkai buah, dan ada miselium. Jamur divisi Basidiomycota berkembang biak dengan cara seksual dan aseksual. Kemudian divisi yang terakhir yaitu Deuteromycota. Jamur pada divisi ini disebut juga sebagai fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna karena belum diketahui perkembangbiakan generatifnya. Deuteromycota hidup sebagai parasit pada tanaman tingkat tinggi atau sebagai saprofit di berbagai materi organik. Deuteromycota mempunyai hifa bersekat dengan dinding sel yang terbuat dari kitin. Untuk struktur dan bentuk tubuh dari Deuteromycota belum diketahui secara pasti. Nah, mungkin cukup sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.